Ledakan. Di tengah gemuruh yang keras, semua orang melihat formasi cahaya yang menakutkan naik ke langit. Formasi cahaya ini langsung berubah menjadi pilar formasi yang luas. Setiap pilar formasi berisi kekuatan untuk menutup dunia dan menekan segalanya. Dalam sekejap, itu sepenuhnya menyelimuti dunia. Kosong ribuan mil di mana Pulau Taiyin berada. Berdengung. Pilar-pilar formasi terselubung, membentuk formasi yang luas. Pada saat formasi itu terbentuk, bang. Semua orang merasakan tekanan mengerikan yang tak tertandingi menekan mereka, dan mereka merasa seperti tidak bisa bernapas. Pada saat ini, baik formasi Taiyin Juetian Taiyin Mingnu, Istana Siming dan Bintang Gelap berada di bawah tekanan yang luar biasa, terutama formasi Taiyin Juetian. Di bawah formasi yang baru terbentuk ini, ia mengeluarkan suara berderit, tetapi tidak mampu menahannya. Formasi macam apa ini? Semua orang memandang ke langit dengan kaget. Dengan keras, jiwa ilahi dan kehendak Kaisar Wu Yueming juga mengenai formasi tiba-tiba, membuat seluruh orang pusing dan langsung terhalang. Ini adalah muridnya tiba-tiba menyusut, dan dia tampak terkejut dan marah. 9 formasi langit terlarang gelap. Siapa sebenarnya yang memindahkan formasi ini dari Laut Mati ke sini? Boom! Kemudian semua orang melihat sosok dingin perlahan terbang melintasi lautan bencana abadi di bawah. Pria ini terlihat sangat muda dan tampan, dengan rambut hitam panjang berkibar tertiup angin. Ketika dia mengangkat matanya seterang pedang dari langit, dan dia memancarkan aura dingin dan tegas, membuat orang takut untuk mengintip ke dalam matanya. Hahaha, Nak Qin Chen, kamu akhirnya keluar. Aku sudah menahanmu begitu lama. Aku hampir berkeringat dingin sekarang. Bisakah kamu, Nak, berhenti bersikap terburu-buru di masa depan? Molly melihat lautan bencana abadi. Sosok yang bangkit itu tidak bisa menahan nafas panjang. Boom! Setelah kata-kata itu jatuh, tubuhnya yang penuh bekas luka tergeletak langsung di sana, bahkan tanpa melihat Kaisar Dunia bawah 5 gunung di atas kepalanya, dan sebuah batu besar di hatinya benar-benar jatuh. Oh sial! Iblis Qin Chen akhirnya keluar, dan dia akhirnya bisa bernapas lega dan beristirahat. Mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia melirik ke arah Molly. Ketika dia melihat tubuhnya yang berdarah dan penuh bekas luka, dia sedikit mengernyit, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat Qin Chen, wajah Kaisar Abadi tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Paman. Paman. Bintang gelap Pluto, matahari Pluto, dan 5 gunung Pluto serta yang lainnya kelopak matanya bergerak-gerak dan menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Kaisar Semu. Setelah merasakan aura kultivasi di tubuh Qin Chen, bintang kegelapan Mingnu dan yang lainnya tercengang. Sebelumnya, aura Qin Chen yang naik ke langit terlalu kuat, memberi kesan kepada orang-orang bahwa auranya sangat kuat, tetapi sekarang ketika semua orang melihat tingkat kultivasi Qin Chen, mereka semua bingung. Orang yang menunjukkan formasi menakutkan ini sebenarnya adalah seorang pria muda, dan dia bahkan bukan seorang kaisar yang hebat, tetapi seorang kaisar semu. Bagaimana bisa? Bagaimana seorang kaisar semu kecil mengendalikan formasi langit terlarang 9 neter? Saya ingin menggunakan formasi langit terlarang 9 neter untuk menyegel kursi ini, tapi saya berpikir terlalu banyak. Hancurkan. Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah, dan berteriak keras. Meskipun aura di tubuh Qin Chen hanyalah aura Kaisar Semu, dia tidak melakukannya sama sekali. Keberanian untuk melawan Qin Chen tiba-tiba mengalir ke formasi langit terlarang Jiuming di atas kepalanya. Pintu rahasia, keluarlah. Kaisar Wu Yueming mengintegrasikan jiwanya ke dalam formasi langit terlarang Jiuming di atas kepalanya. Dia ingin mengaktifkan pintu rahasia di dalamnya dan tidak sabar untuk melarikan diri dari sini. Namun, tidak peduli bagaimana jiwanya menyatu, formasi langit terlarang Jiuming di atas kepalanya tetap tidak bergerak, dan pintu rahasia yang mereka tinggalkan tidak pernah diaktifkan sama sekali. Apakah kamu mencari pintu rahasia yang tertinggal? Qin Chen naik ke langit dan mencibir, orang idiot memang berasal dari garis keturunan yang sama. Apa maksudmu?
Kaisar Wu Yueming mengubah warnanya. Proyeksi kamu di Laut Mati juga memikirkan metode ini dan ingin melarikan diri, tapi akhirnya mati di tanganku. Aku tidak menyangka jiwa klonmu tidak lebih pintar dari jiwa proyeksi sekarang. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu, proyeksiku dihancurkan olehmu sejak awal. Kaisar Wu Yueming mengubah warnanya dan terkejut. Saat berikutnya, jejak keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Kaisar semu kecil itu juga di sana. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menipuku dengan omong kosong ini, dan kamu akan mati demi aku. Boom! Kaisar Wu Yueming, yang tidak dapat merasakan pintu rahasia, tiba-tiba panik. Dia memukul dengan keras dan bergegas menuju Qin Chen seperti kilat. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu menangkap Qin Chen di depannya. Selama dia menangkapnya, masih ada harapan untuk melarikan diri. Ledakan. Sosok Kaisar Wu Yueming seperti kilat, menembus kehampaan dan muncul di depan Qin Chen dalam sekejap. Menekan. Kekuatan jiwa yang menakutkan itu akan segera masuk ke dalam pikiran Qin Chen. Meskipun aura di tubuh Qin Chen hanya aura seorang kaisar semu, Kaisar Wu Yueming telah ditakuti oleh iblis Li sebelumnya. Sekarang dengan hanya satu jiwa yang tersisa, dia ingin menangkap Qin Chen dalam waktu sesingkat mungkin tanpa risiko apapun. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan Kaisar Agung. Jiwa akan langsung menghancurkan lawan, jadi tidak akan ada kejutan apapun. Paman, hati-hati, Kaisar Abadi berteriak dengan tergesa-gesa. Melihat jiwa Kaisar Wu Yueming hendak meledak ke dalam pikiran Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan datar, lakukan. Gerak. Sebuah tawa tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan tiba-tiba, saya tidak tahu kapan, dua sosok tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Satu sosok melonjak dengan tubuh anggun dan bergerak, dengan berbagai postur, penuh godaan, dan kekuatan. Pesona yang menakutkan tiba-tiba menyapu jiwa Kaisar Wu Yueming. Berdengung. Pikiran Wu Yueming dipusing sesaat, dan dia terguncang, namun dia tetap datang dengan kekuatan dan menghalangi kendali. Sosok lainnya memiliki aura dingin dan mulut bercanda, gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang menakutkan, menghalangi Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Kekuatan jiwa ini sebenarnya tidak lebih lemah dari Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, 4 Kaisar Agung, dengan ledakan, seperti dinding batu transparan, jiwa Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung langsung terhalang dalam kehampaan. Hanya beberapa kaki dari Qin Chen. Beberapa kaki. Jauhnya. Aura ini. Netherworld, kan? Tidak mungkin. Petik 2. Wu Yueming menoleh dan melihat sosok itu dengan kaget dan marah, dengan kengerian yang tak ada habisnya di pupilnya. Wu Yue, ini aku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar berkolusi dengan klan Abis. Apakah fakta bahwa aku jatuh ke laut kosmik tahun itu juga ada hubungannya denganmu? Kaisar Netherworld memandang Kaisar Wu Yue dengan acuh tak acuh, dengan niat membunuh di matanya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kaisar Wu Yueming tampak marah dan ketakutan. Tidak ada yang mustahil. Kali ini aku kembali ke dunia bawah untuk mendapatkan kembali semua yang kumiliki di masa lalu, kata Kaisar Netherworld dengan dingin. Pada saat ini, omelan dingin tiba-tiba datang. Yuming, ini hanya tiruan dari jiwanya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Petik 2. Mata Qin Chen dingin, dan dia segera melangkah keluar. Boom, di tangannya, guntur tak berujung tiba-tiba mekar, dan besarnya tangan terulur, seperti langit, cakar dewa menekan kepala Kaisar Wu Yueming dalam sekejap. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, guntur tak berujung meledak. Guntur ini mengandung aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar, menyelimuti seluruh jiwa Kaisar Wu Yueming, dan meledak di tempat. Dalam jeritan yang menusuk, jiwa dan kemauan Kaisar Wu Yueming langsung hancur. Sebelum dia bisa bereaksi, itu menghilang dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang murni dengan cepat dibawa ke dalam tubuh oleh Qin Chen dan mulai dengan paksa. Pemurnian.
Ledakan. Jiwa spiritual Qin Chen melonjak, seolah-olah dia telah menerima banyak makanan, tetapi segera terdiam lagi dan kembali ke alam kuasi kaisar. Tampaknya tidak mudah untuk menerobos alam kaisar agung. Qin Chen terlihat jelek. Jiwa tiruan dari kaisar dunia bawah 5 gunung ini berkali-kali lebih kuat dari proyeksi sebelumnya. Namun, setelah disempurnakan, itu adalah hanya jiwa Qin Chen yang telah dimurnikan, dan dia tidak memiliki keinginan untuk menerobos ke alam. Hal ini membuat Qin Chen menghela nafas dalam hatinya dibandingkan dengan Molly, akan jauh lebih sulit baginya untuk menerobos ke alam kaisar agung. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen segera melihat bintang gelap Pluto di samping dan matahari Pluto di bawah, dengan cahaya dingin di matanya. Ditatap oleh Qin Chen, untuk beberapa alasan, meskipun pihak lain jelas-jelas hanya seorang kaisar semu, bintang kegelapan dan gadis Sun Nether menegang dan merasa jantung mereka berdebar ketakutan. Paman, gadis bintang gelap Ming ini adalah salah satu dari kita, dan gadis Sun Ming ini berada di bawah komando Kaisar Ming 5 Gunung, Kaisar Abadi berkata dengan tergesa-gesa. Yu Ming, si Mei, aku serahkan gadis Sun Ming ini padamu. Ingat, jangan bunuh dia dulu, tangkap dia. Perintah Qin Chen dengan dingin. Iya, Kaisar Si Mei dan Kaisar Netherworld tidak berkata apa-apa, dan segera menuju ke tempat gadis Sun Nether berada di bawah. Melihat Kaisar Netherworld yang bermartabat benar-benar mematuhi perintah Qin Chen, gadis bintang kegelapan Nether yang tidak sadar bahkan lebih terkejut dan terlihat sangat waspada. Gadis Sun Nether awalnya kewalahan oleh serangan gadis Taiyin Nether, tapi dia terus bertahan. Sekarang Kaisar Si Mei dan Kaisar Netherworld telah bergabung, bagaimana dia masih bisa melawan? Dalam sekejap, dia sudah ditahan dan ditangkap. Qin Chen berlutut di depannya. Kamu, Dewi Matahari dan dunia bawah tampak galak dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ketika dia melihat mata Qin Chen dan Kaisar dunia bawah di sebelah Qin Chen, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan kata. Keciut. Taiyin Mingnu dan Molly juga langsung mendatangi Qin Chen. Pada saat ini, luka Molly telah banyak sembuh, dan mata Kaisar Abadi dan gadis bintang kegelapan Nether bergerak-gerak dengan liar. Apa yang terjadi di sini sebelumnya? Wajah Qin Chen berubah jelek, lalu mengapa klon Kaisar Ming 5 Gunung datang? Kamu masih berani mengatakan bahwa baru saja aku, Kaisar, hampir membujuk gadis Sun Ming dan gadis bintang kegelapan Ming pergi. Yah, sepertinya kamu tidak membuat keributan di lautan bencana abadi, memperingatkan mereka, dan menarik klon Kaisar dunia bawah 5 gunung untuk datang. Segera, Molly memberi tahu apa yang terjadi sebelumnya, dengan wajah terdiam. Mata Qin Chen berbinar, maksudmu, klon Kaisar dunia bawah 5 gunung telah terperangkap sejak kedatangannya dan belum mengirimkan berita kembali ke tubuh utama.